faktanya di Kuningan itu gadung hanya diolah menjadi keripik gadung original saja dan belum ada varian yang lain. Akhirnya pada 2014 ada salah satu kompetisi yaitu Pemuda Pelopor dan saya mencoba mengajukan. Baik, dalam kesempatan ini judul yang saya bawakan yaitu sumber pangan alternatif baru, varian gadung yang bernilai ekonomis, inovatif, dan bertanggung jawab. Di sini saya akan memulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Latar belakang yang saya ambil yaitu yang pertama, gadung adalah salah satu umbi yang banyak hidup di tanah Kabupaten Kuningan. Namun faktanya ternyata gadung belum diolah secara maksimal oleh masyarakat karena terdapat kandungan racun yang sangat berbahaya. Bahkan di Kuningan, gadung biasa dipakai sebagai racun untuk tikus dan itu bisa sangat berbahaya ketika salah dalam proses pengolahannya. Selain itu, saya ingin mengangkat budaya baru di mana gadung bisa diolah dan menjadi varian komoditas Kuningan, salah satunya yang nantinya ketika berhasil diolah itu menjadi komoditas makanan khas ciri khas dari Kabupaten Kuningan. Tujuannya yaitu saya ingin mengangkat, saya ingin memperkenalkan, dan saya ingin mengolah serta ingin membuat inovasi pangan baru di Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini saya membuat beberapa varian, diantaranya yaitu cilok gadung, es krim gadung, keripik gadung, nasi gadung, getuk gadung, dan yang lainnya. Yang mana gadung setelah diolah dengan baik dan benar itu bisa dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, dan sampai usia tua, walaupun tetap dalam kadar yang sewajarnya. Dalam program proses kepeloporan ini ada beberapa tahapan yang saya lakukan, yaitu seperti yang tadi dijelaskan. 2010 kita mencoba mengajukan ke UPI dan kita masuk harapan. 2011 teman-teman sudah tidak fokus dan saya masih mendalami. Pada 2012, 13, 14 saya mulai menciptakan inovasi baru dari gadung dan seperti nanti di depan saya akan jelaskan. Dan 2015 sekarang saya di rumah membentuk home industri walaupun itu masih lingkupnya sangat kecil. Oke, selanjutnya gadung adalah salah satu umbi yang mana sama seperti umbi kebanyakan. Namun jangan salah, karena gadung itu kan sering kita mendengar istilah gadungan. Gadungan itu kan palsu, tiruan. Gadung hampir sama seperti ubi boleh dan sebagainya. Tapi ternyata di dalam gadung terdapat kandungan racun yang sangat berbahaya. Sumber pangan ternyata gadung. Waktu SMA saya bersama teman meneliti ternyata dalam gadung terdapat kandungan protein dan karbohidrat, dan itu artinya bisa menggantikan nasi. Alternatif yaitu ketika nasi mengalami krisis kita bisa digantikan dengan gadung. Dan inovatif artinya ketika gadung berhasil diolah dia bisa menjadi produk makanan yang inovatif. Ekonomis jelas setelah diolah itu bisa menjadi varian yang bervariasi dan bisa bernilai usaha serta bernilai jual. Bertanggung jawab artinya racun dalam gadung berbahaya, tapi ketika diolah dengan benar akan baik-baik saja. Proses kepeloporan sendiri yaitu pengolahan paku gadung menjadi bahan setengah jadi. Gadung pertama kita pilih yang gadung yang bagus, yang mana ada beberapa warna. Yang pertama warna putih, kuning, dan biru dan hijau. Hijau itu kandungan racunnya sangat pekat sekali. Makanya kita hanya menggunakan gadung yang berwarna kuning. Kita potong-potong, kita tiris, kita simpan, jemur, simpan di air, jemur hingga beberapa kali. Dan biasanya masyarakat Kuningan mengolahnya di kali karena dengan begitu racun gadung bisa terbawa oleh air. Setelah dijemur, biasanya masyarakat Kuningan tinggal menggoreng gadung seperti gadung yang ada di depan yang tanpa asap. Nah, sementara di sini saya membuat beberapa varian. Ada nasi gadung, getuk gadung, tepung gadung, cilok, keripik, es krim, kue bolu, juga jus gadung. Oke, selanjutnya ini nama dari gadung sendiri ya, gadungan. Serupa umbi gembili tetapi tidak beracun. Nah, disangkanya tidak beracun, padahal di dalamnya sangat berbahaya sekali. Dalam dunia pengetahuan, gadung telah dikenal yaitu dari kerajaan Plantae, divisinya Maculiophyta dan sebagainya. Hingga genus, famili, spesies pun ada di sini. Namun sayangnya masyarakat belum bisa mengolah dengan baik. Selanjutnya, ternyata gadung tidak hanya ada di Kabupaten Kuningan, namun di beberapa tempat di Indonesia pun ada istilah gadung, hanya penggunaannya berbeda. Seperti di Belitung, gadung dikenal sebagai sikapa. Bali, Jawa, Sunda, Madura dikenal sebagai gadung. Madura dikenal sebagai gadung. Makassar, Sikapa, Gorontalo, Bitule, Bugis, Salapa, Minahasa, Pitur, Manado, Bitule, Bugis, Salapa juga. Nah, gadung itu ternyata di Indonesia banyak sekali tersebar. Namun, referensi di internet sangat sedikit sekali. Artinya, pengolahan gadung masih belum maksimal. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mempelopori gadung diangkat ke permukaan.
Ubi gadung hampir sama seperti singkong, ubi jalar, kentang, talas. Dia lumayan populer, tetapi kurang perhatian karena ada kandungan di dalam racun. Bahkan masyarakat sebenarnya tidak membudidayakan gadung. Tapi setelah diolah, mudah-mudahan kedepannya bisa dibudidayakan dengan baik. Ini ada beberapa ciri dari gadung seperti daunnya menjalar, hijau, kemudian menempel sebagainya gitu ya. Nah, ini kandungan dalam gadung yang saya dapatkan dari referensi lendir kental, low protein dan polisakarida yang larut pada air. Kandungan sarkogenin ternyata bisa memicu hormon seks, kortikosteroid, sumber biosgonin bermanfaat dalam pembuatan alat kontrasepsi oral, hormon seks dan untuk kesehatan kelenjar hormon. Serta bioaktif bersifat hidrokaloid, menurunkan kadar gula darah dan kadar total kolesterol, terutama LDL. Itu artinya gadung di samping memiliki racun juga memiliki manfaat tersendiri. Nah, di Indonesia ternyata gadung telah dikenal banyak, ada beberapa varian seperti ubi kuning, ada gadung padi, kunyit kuning. Ubi putih ada kunel, suntil, ketan. Tuh hoyongan tuh. Hoyongan tuh. Baik, siap. Oke, ini yang biasa di masyarakat. Nah, untuk menghilangkan racunnya yaitu ada yang menggunakan abu karena abu bersifat basah, sementara racunnya juga bersifat asam jadinya netral. Ada yang menggunakan garam dan juga ada yang ditimbul di tangan. Untuk uji racun kita bisa percobaan pada hewan. Untuk sejarahnya bisa dilihat, ya. Nah, di Batavia tahun 1628 itu telah dikonsumsi. Tahun 1800 Masehi, gadung hanya digunakan untuk oleh orang-orang kaya dan bisa menggantikan nasi. Uji protein kita menggunakan reaksi bioret, itu ada perubahan warna, juga uji karbohidratnya juga ada. Ini cara panen. Nah, ini inovasi yang saya gunakan dan saya lakukan di rumah, yaitu yang pertama ada cising gadung, bisa dilihat ya, ada jeruk gadung, kue gadung, tepung gadung, roti, racunnya juga ada, hingga produk es krim itu yang terbaru. Ini usaha yang sedang saya rintis di awal tahun 2015 ini, dan kebetulan ada pemuda pelopor. Akhirnya saya mencoba mengajukan, berharap ada bantuan dari provinsi untuk bisa mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Oke, ini untuk perhitungan laba dalam 1 kg gadung mentah itu harganya 30, sangat murah sekali. Tapi setelah diolah, yang 2 ons saja itu bisa 20.000. Yang penting packingnya bagus gitu, maka labanya juga lumayan. Untuk jumlah pekerja sekarang masih ada 6 orang karena masih terbatas dan baru dimulai. Itu awal Januari 2015. Untuk marketnya sendiri masih lingkungan desa. Pas kemarin ada lebaran, ada sedikit kenaikan tawaran untuk oleh-oleh. Nah, ini yang terbaru pengajuan kelompok peloporan, yaitu saya mengajukan bahwa gadung bisa diolah menjadi es krim. Dan ini salah satu bukti, cuman tidak bisa dibawa karena memang pasti meleleh. Ini yang ingin dikembangkan, masih banyak yang perlu diuji, masih banyak yang perlu diinovasikan. Ini Puspa Gadung untuk nama produk yang ada di rumah. Ini bentuk dari, saya mengajak beberapa rekan-rekan anak-anak yang sekolah, yang mereka kebanyakan kalau malam tuh keliuran atau main, kita coba ajak mereka untuk terlibat. Untuk izin produksi sendiri sekarang masih dalam proses izin dinas kesehatan. Kemudian yang atas kita mencoba memperkenalkan produk gadung pada dinas setempat. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa gadung ini adalah gadung yang biasa yang ada di masyarakat. Pengolahan gadungnya masih sangat sederhana, tapi setelah diolah kita bisa menggunakan beberapa varian rasa. Dan ini juga ada cistik gadung. Cistik gadung ini lumayan khas banget ya, harumnya harum gadung, dan ini ada kandungan tersendiri. Kemudian ini ada gadung yang rasa manis, jadi asin, manis, pedas, balado juga bisa. Nah, ini varian terbaru ditemukan sebelum berangkat ke Bandung, yaitu gadung diolah menjadi tepung. Setelah jadi tepung ini, gadung bisa diolah menjadi es krim, kemudian juga bolu gadung, cistik gadung, dan lain sebagainya. Artinya, gadung yang hanya di masyarakat, yang hanya digunakan tidak diolah atau diolah hanya seala kadarnya, padahal bisa dibuat menjadi makanan yang bisa menjadi komoditas Kabupaten Kuningan, khususnya juga Jawa Barat. Seperti itu. Dan inilah proses kepeloporan yang saya lakukan di rumah, juga melibatkan beberapa anggota keluarga dan masyarakat setempat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.